Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas interaksi manusia dan komputer yang berjudul Usability Testing System pada Akademik Politeknik Harapan Bersama. Kami mewakili kelompok kami bernama Hairul Fadli Gultom, M. Tangguh Alfarizi, Naufal Fatimi, dan Anas Abdillah. Ya, jadi institusi pendidikan tinggi merupakan lembaga utama yang menciptakan para calon praktisi di dalam dunia industri. Salah satu program pendidikan yang turut berperan aktif dalam menciptakan praktisi adalah pendidikan dengan jalur vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terhadap penguasaan keahlian terhadap tertentu. Politeknik Harapan Bersama merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berjalan di jalur vokasi yang menyediakan sumber daya manusia atau SDM untuk menjadi tenaga ahli di dalam suatu perusahaan atau industri. Politeknik Harapan Bersama merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan di jalur vokasi di Kota Tegal. Pada tahun 2015, institusi ini telah memiliki 7 program studi, di antaranya D4 Teknik Informatika, D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Teknik Komputer, D3 Akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal Fatimi. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian usability testing diantaranya menentukan evaluator, melakukan survei dengan kuesioner, melakukan pemilihan fungsi, membuat tugas usability, menyusun skrip usability test, melaksanakan usability test dengan cara melakukan wawancara, melakukan analisis data dari hasil usability test dan survei, menyusun rekomendasi perbaikan aplikasi, di mana proses pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung. Tahap berikutnya adalah melakukan wawancara. Tahap penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan evaluator. Evaluator terhadap penguji usability adalah untuk mengukur penggunaan Akademik D4 Teknik Informatika, yaitu penggunaan awam, penggunaan aktif, dan penggunaan terampil. Kemudian, kedua, melakukan survei dengan kuesioner. Pemilihan dari responder ini berdasarkan pada isian pertanyaan dan identitas responden. Responden dibagi menjadi 3 level pengguna, yaitu pengguna awam biasanya terdiri dari mahasiswa, untuk pengguna aktif biasanya karyawan, sedangkan penggunaan terampil biasanya adalah staf IT. Ketiga, membuat tugas usability test. Dalam membuat tugas usability testing yang akan ditanyakan terhadap responden yang telah dipilih adalah berdasarkan learnability, efficiency, memorability, errors, dan static function. Setiap komponen tersebut akan dibuat skrip agar tugas yang dibuat tidak akan lebih dari 60 menit. Keempat, menyusun skrip usability test. Membuat usability testing yang akan ditanyakan kepada responden yang telah dipilih. Kemudian kuesioner akan dibagikan kepada responden untuk memberikan nilai sebagai bahan acuan dalam membuat skrip. Kelima, melaksanakan usability test dengan melakukan wawancara. Rekapitulasi jawaban dari responden berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 3 macam responden, baik responden awam, responden aktif, dan responden terampil, untuk melakukan pengujian terhadap Akademik D4 Teknik Informatika. Kemudian akan dibacakan oleh Anas Abdillah. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Kualitas website menurut adalah seberapa baik sebuah halaman web yang dirancang dan seberapa baik desain bertemu dengan kepuasan dari pengguna. Hasil dari usability testing untuk mengukur tingkat penggunaan Akademik D4 Teknik Informatika yang dibangun dengan bahasa PHP. Tampilan dari Akademik D4 Teknik Informasi yang beralamatkan http://informatika.poltegal.ac.id seperti di bawah ini. A. Tampilan interface Akademik yang diuji. 1 adalah halaman home. Halaman home merupakan halaman yang pertama kali Akademik D4 Teknik Informatika ditampilkan. Selanjutnya adalah halaman profil.
Halaman profil berisi menu tentang sejarah, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, dosen tetap, penelitian, pengabdian, kerjasama. Berikut merupakan tampilan dari salah satu menu di dalam halaman profil, yaitu menu visi dan tujuan. Selanjutnya adalah halaman akademik. Halaman akademik berisi menu tentang pedoman akademik, pedoman KP, pedoman KKL, pedoman TA, kalender akademik, kurikulum, jadwal kuliah. Berikut merupakan tampilan dari salah satu menu di dalam akademik, yaitu menu pedoman akademik. Selanjutnya adalah hasil analisa data hasil usability test dan survei. Menghitung presentasi pada pemerintah dalam formulir uji ketergunaan. Perhitungan ini dilakukan dengan merubah ke dalam bentuk angka 1 apabila jawabannya bisa ditemukan atau tanda centang, dan angka 0 diberikan terhadap jawaban tidak bisa ditemukan. Dari setiap poin perintah akan dihitung presentasinya sehingga akan diketahui berapa persen yang ditemukan dan berapa persen yang tidak ditemukan. Dari setiap poin perintah di setiap subbagian akan dihitung subtotal dari nilai presentasi, dan yang terakhir adalah menghitung total presentasi dari keseluruhan jawaban yang diberikan kepada responden, baik dari jawaban yang bisa dijawab maupun yang tidak bisa dijawab. Selanjutnya adalah menyusun rekomendasi perbaikan aplikasi. Berdasarkan analisa yang didapatkan, maka dibuat suatu rekomendasi yang tidak ditemukan dalam perbaikan aplikasi yang telah dinilai dari 3 responden dengan tingkat level yang berbeda, terutama dari aspek usability-nya. Selanjutnya dibacakan oleh Khairul Fadli Bultom. Ya, hasil penelitian dari beberapa tugas atau pertanyaan yang diberikan kepada responden hasilnya terbagi menjadi 2, yaitu 1 berhasil ditemukan dan 2 tidak berhasil ditemukan. Yang berhasil ditemukan itu untuk proses kemudahan dipelajari diperoleh angka 100% efisien, diperoleh angka 66,66%, kemudian diingat memperoleh angka 58%. Untuk tingkat kesalahan diperoleh angka 100% dan tingkat kepuasan memperoleh angka 53%. Sedangkan yang tidak berhasil ditemukan untuk semua tas yang tidak dapat diselesaikan oleh responden adalah sebagai berikut. Untuk proses kemudahan dipelajari dan kemudahan untuk diingat memperoleh angka 58%, untuk tingkat kesalahan diperoleh angka 100% dan tingkat kepuasan memperoleh angka presentasi untuk seluruh pertanyaan yang dapat dikerjakan dari setiap aspek 75%, dan pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan responden adalah 24%. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil presentasi usability testing untuk mengukur penggunaan website e-akademik D4 Teknik Informatika learnability sebesar 100%, pertanyaan mampu dijawab 0%, pertanyaan tidak dapat dijawab oleh responden. Efisiensi yang didapat dari penelitian ini sebesar 66,66%. Pertanyaan yang mampu dijawab oleh responden dan 33,33%. Pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh responden untuk memorability mendapatkan 58,33%. Untuk pertanyaan yang mampu dijawab oleh responden 41,66%. Pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh responden untuk kriteria error sebesar 100%. Pertanyaan mampu dijawab oleh responden 0%. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh responden Stratification memperoleh 53,33%. Pertanyaan mampu dijawab oleh responden 46,66%. Responden tidak dapat menjawab pertanyaan. Pada penelitian yang dilakukan keseluruhan jawaban responden adalah sebesar 75,67%. Pertanyaan yang mampu dijawab oleh para responden dan presentasi 24,33%. Responden tidak dapat menjawab pertanyaan. Dari hasil tersebut menandakan bahwa website e-akademik D4 Teknik Informatika dinyatakan baik. Terima kasih, sekian presentasi yang kami bawakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.